Halo teman-teman, kita sebentar lagi jam 8 nanti kita akan ber-IG live bersama Saiful Tafif, Bapak Saiful Tafif. Oke. Beliau inilah presiden dari OPSI, jadi organisasi pekerja seluruh Indonesia. Oke, sebentar lagi orangnya akan datang hanya untuk say hi aja. Oke, nanti jam 8 akan muncul lagi hanya untuk say hi. Jadi oke, thank you. Ini oke. Ini hanya untuk trial aja. Oke, ya. Nanti beliau akan datang, kita akan ngomong soal masalah perburuhan di Indonesia. Oke. Perburuhan, gerakan perburuhan. Nah, ini dia. Oke, oke, yes. Yes, udah ada orangnya. Halo, apa kabar? Mantap. Wah, jelas banget di situ. Bagus, bagus itunya kameranya. Apa kabar, Beb? Baik, baik, alhamdulillah. Sehat. Oke. Thank you sebelumnya loh ya. Mau diajak ngobrol-ngobrol di IG Live ya. Sharing mengenai masalah perburuhan ya. Mantap. Luar biasa nih program. Ah, Banyak ya, ya. yang Yes. on ya. Oke. Ini teman-teman nih, Pak Saiful Tafif ini adalah presiden dari OPSI, Organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia. Tadi gue udah bener, sekarang salah. Grogi dilihatin sama lo. Oke. Thank you so much. Oke, jadi kita udah, ini hanya teaser aja. Nanti jam 8 kita mulai ya. Yep. Sekitar 5 menit lagi berarti. Oke. Apa mau dari sekarang aja? Sebentar. Gue kayaknya belum pakai kacamata nih. Oh, oke. Ya, lu supaya bisa ngelihat anunya. Ya. Oke. Sip ya. Udah. Oke. Mau langsung sekarang apa nunggu 5 menit lagi? Sekarang juga boleh. Sekarang langsung ya? Ini Oke. berapa banyak yang menyaksikan nih live nih? Baru sedikit, baru 5 orang, tapi nggak apa-apa. Aku nggak terlalu peduli sih berapa orang. Yang penting kita bisa ngobrol. Gitu. Oke. Karena kan ini kita sharing ke berapapun jumlahnya tetap tetap bermanfaat ya. Oke, gue lagi ngetik dulu ini judulnya. Oke. Yes. Oke. Oke. Nah, itu kan judulnya ya. Yeah. Oke. Ya udah kalau gitu kita mulai aja ya. Yep. Oke. Mungkin bisa diceritakan, sekarang kan jadi presiden dari OPSI ya, Organisasi Serikat Pekerja Indonesia. Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia. Oke, nggak pakai serikat. Oke, Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia. Aduh, salah terus nih. Untung bukan Naswa Shihab. Oke. Ya, itu sejak kapan organisasi ini berdiri, Pip? Ini sejak tahun 2006. Oh, 2006. Sebelumnya saya udah pernah di organisasi yang lain dari tahun 1998 sampai 2006. Sebelumnya lagi masih gabung sama SPSI waktu masih kerja di sebuah bank asing. Tahun 90 sampai tahun 98 itu. Oh, oke. Jadi mulainya tuh pada saat lu kerja di bank asing, lu menjadi aktif di serikat pekerjanya. Ya. Gitu ya. Mulailah habis itu. Gue mendirikan sebuah organisasi untuk kalangan white collar. Ya, karyawan perbankan.
Ya. Karena gue kerja di background-nya di Ya. bank, jadi Ya. masih Ya. kita organisir lah itu karyawan-karyawan bank. Oke. Oke. Nah, Oke. 2006 membentuk lagi wadah yang baru yang sekarang ini yang namanya Opsi. Oke. Itu 2006. Hmm. Oke. Oke. Jadi bisa dibilang udah sekitar lebih dari 25 tahun ya, di bidang beraktif di perburuhan ya. Iya, betul. Oke. Waktu reformasi juga termasuk yang apa di garda depan atau Ya, gimana? waktu itu saya ikut menggodok undang-undang tentang serikat pekerja Oke. nomor 2000 hasil dari ratifikasi konvensi ILO nomor 87 tentang Freedom of Association. Jadi begitu Bank Habibie meratifikasi sejumlah konvensi ILO, diantaranya tentang kebebasan berserikat. Kalau sebelumnya itu serikat kan monolitik sistem, cuma satu serikat ketika itu yaitu SPSI. Nah, masuk era reformasi, kemudian bertumbuh kembanglah berbagai macam serikat pekerja dari berbagai sektor-sektor yang berbeda. Oke. Ini sebenarnya banyak pertanyaan nih. Pertanyaan yang basic dulu ya. Ini pertanyaan ini benar-benar karena pengen tahu, karena nggak tahu terus pengen tahu ya. Jadi bukan pertanyaan apa politis sama sekali. Oke. Dulu kan waktu zaman Soeharto, zaman Orde Baru itu kata buruh itu identik dengan kiri ya. Dianggap leftis gitu, dianggap bahkan komunis, negara-negara sosialis itu pakai istilahnya buruh gitu. Sementara kalau di negara Pancasila tidak pakai itu, tapi pakai istilah pekerja gitu ya. Nah, itu setelah reformasi itu tidak berlaku lagi ya. Oke, boleh ceritakan nggak bedanya apa? Kenapa dulu Soeharto nggak mau pakai kata buruh? Ya, mungkin buruh tuh cenderung ekstrim, cenderung berontak, ya kan? Kelas bawah, terlalu dramatis lah kesannya. Tapi kalau pekerja itu lebih berat. Nah, Soeharto ini kan tipe orang yang nggak mau terlalu ekstrim dalam banyak hal. Pengen semua itu ada gitu ya. Yang lebih berat. Sehingga digunakanlah pekerja ketika itu ya dengan nama pakai pekerja, bukan serikat buruh. Nah, waktu itu Muhtar Pak bikin SBSI, yaitu kan di Berangus. Ya, diberangus oleh Soeharto karena menggunakan istilah setelah hal lain juga sebagai kompetitor dari SPSI. Nah, Soeharto tidak mau ada organisasi buruh lain selain SPSI. Karena itu akan menimbulkan banyak gejolak lah di bawah, di akar rumput, di pabrik-pabrik yang selama ini kan Soeharto inginkan iklim usaha yang kondusif. Tidak boleh ada gejolak. Ya kan? Semua kontrol. Nah, itu yang ingin Soeharto, sehingga setiap inisiatif untuk membangun gerakan buruh baru di luar SPSI pasti disingkirkan. Oke. Apa namanya? Jadi kan buruh ini bagian dari kebebasan berekspresi, bagian dari kebebasan berorganisasi ya, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 kan ya. Oke. Nah, tapi pada zamannya Soeharto itu kan cuma ada satu. Kebebasan itu dikasih tapi cuma satu diatur gitu. Nah, mulai zaman apa? Ya, kawan petani semua monolitik gitu. Iya, betul. Sebentar. Gua lupa matiin jamnya berisik. Oke. Nah, terus masuk zaman reformasi. Oke, kemudian tadi Habibie meratifikasi banyak konvensi-konvensi internasional ya, dari ILO segala macam. Nah sekarang nih kemudian bermunculanlah serikat-serikat pekerja, serikat-serikat buruh, dan kata buruh boleh dipakai kan ya setelah itu ya. Oke. Nah, itu bisa diceritakan itu ada masa mulai banyak, kemudian apakah sekarang masih banyak seperti waktu itu, ataukah bagaimana sekarang, gimana? Konstelasinya seperti apa sekarang? Memasuki era reformasi itu pertumbuhan serikat buruh itu seperti jamur di musim hujan, luar biasa. Jadi cuma satu.
sampai bertumbuh sampai 100 lebih federasi. Oh. Federasi pekerja, ya. Oke. Ya. Meskipun dia membelah diri menjadi federasi-federasi. Ada federasi yang di sektor tekstil, ada di kehutanan, ada konstruksi, ada perbankan, macam-macam. Oke. Yang lain juga begitu, bentuk macam-macam serikat berdasarkan sektornya, ya. Oke. Nah, kemudian sampai sekarang pertumbuhan itu masih terus berkembang, ya. Oke. Kita ada sekarang kurang lebih 9 konfederasi, ya kan, 112 federasi, dan kurang lebih 3.000-an serikat-serikat pekerja di tingkat perusahaan. Oh. Gitu. Okay. Jadi luar biasa pertumbuhannya, ya. Okay. Nah, kemudian dinamikanya itu macam-macam, ya. Ada serikat kerja yang murni menyuarakan aspirasi kaum buruh, ada juga yang punya afiliasi ke partai politik tertentu. Ya kan? Ini perkembangan underbow gitu ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi tidak independen, tergantung kemana suara kekuasaan atau partainya. Maka di situ dia akan semacam alat gitu ya, alat untuk dari satu partai gitu ya, atau kepentingan politik. Betul. Oke. Tadi mau ngejelasin lagi terus. Sekarang udah banyak, masih banyak. Sekarang berarti masih banyak. Masih sangat banyak dan terus bertumbuh. Oke. Nah terus kalau karena perpecahan, ada juga yang muncul karena perpecahan. Oke. Buat kerja karena mungkin dalam pertarungan pemilihannya itu mengalami kekalahan atau apalah, konflik begitu. Ini dia memisahkan diri dan membentuk yang baru. Oke. Nah, pola terjadi, ya. Yang pasti begini, buruh itu emang tidak akan lepas dari persoalan politik, ya. Karena buruh punya kepentingan untuk bagaimana mensejahterakan anggotanya, serikat buruh yang mensejahterakan anggotanya melalui tingkat penyusunan regulasi. Jadi lobby-lobby politik, tekanan politik itu disampaikan kepada para pembuat kebijakan untuk memastikan aspirasi, suara, dan kaum buruh terakomodir. Jadi tidak mungkin pergerakan buruh tanpa gerakan politik, gitu. I see. Tapi kalau misalnya dari seribuan serikat pekerja atau serikat buruh yang ada sekarang ini, itu bisa dikelompokkan ke dalam misalnya 4 atau 5 atau 3 kelompok besar yang beda, punya ideologinya berbeda lah, misalnya arahnya itu berbeda atau strateginya berbeda, bisa nggak? Ya. Ada memang serikat buruh yang melakukan pola-pola pergerakan yang lebih persuasif, ya, melalui lobby, melalui negosiasi, melalui pendekatan-pendekatan hukum. Ada yang memang melakukan gerakan ke jalan melalui aksi-aksi demo. Nah, itu yang kita sering lihat. Ya, sehingga stigma yang sering ditempelkan kepada kaum atau serikat pekerja, serikat buruh adalah ini gerakan ekstrim yang sering melakukan mogok, demo manakala tuntutan tidak dikabulkan atau tidak dipenuhi. Hal itu kan kalangan pengusaha jadi seperti ketakutan. Jadi setiap upaya dari pekerja untuk membentuk serikat pekerja di tempat kerja, ya, itu selalu dicegah, dihalang-halangi. Karena kekhawatiran tadi, wah ini kalau ada serikat pekerja, pasti nanti kalau ada tuntutan yang nggak dipenuhi, mereka langsung demo atau mogok kerja. Nah, kita memainkan kombinasi, ya, secara persuasif, terkadang juga melakukan aksi, tergantung tingkat kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Jadi kalau memang persuasif biasanya sudah tidak mempan, ruang-ruang negosiasi tidak dibuka, ya kan? Akhirnya ya melakukan aksi. Nah, seperti itu yang terjadi, ya. Jadi ada yang memang cenderung kepada persuasif, ada yang di jalanan, ya, ada juga yang memainkan kombinasi itu, ya. Kalau melakukan cara-cara advokasi itu bagian dari persuasif. Betul. Jadi gini, advokasi itu diberikan untuk memecahkan sebuah masalah, ya.
baik yang dialami oleh pekerja maupun juga yang dialami oleh perusahaan. Ya. Jadi advokasi itu memberikan pandangan bagaimana mencairkan ketegangan-ketegangan sehingga masalah yang ada itu bisa terpecahkan. Ya. Pendekatan hukum sangat penting dalam menemukan satu solusi. Nah, di sini yang persoalan adalah memang di kita ini di kalangan buruh itu permasalahan yang sering dihadapi adalah soal lemahnya penegakan hukum. Jadi segala carut persoalan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia itu karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Jadi segala gejolak tidak akan mungkin terjadi kalau aparat penegak hukumnya memainkan fungsi dan perannya dengan baik. Penegakan hukum kepada pengusaha atau apa nih maksudnya? Ya, siapa yang karena yang punya modal, yang punya uang, yang punya kuasa dan kewenangan itu adalah kalangan pengusaha. Jadi kecenderungan penyimpangan itu terjadi, pelanggaran itu terjadi dari yang berkuasa kepada yang lemah. Nah, itu sekali kalangan aparat pemerintah negara ya yang memegang kewenangan dalam melakukan pengawasan itu harus melakukan tugas dan fungsi secara benar untuk mencegah terjadinya apa? Penyimpangan, pelanggaran-pelanggaran yang bisa berujung terjadinya konflik yang menimbulkan aksi-aksi demo atau mogok. Oke. Nah, apa namanya? Kalau sebenarnya kalau buruh itu ya dari sudut pandang buruh gitu ya, pernah ngelihat nggak bahwa misalnya aksi-aksi yang dilakukan, terutama yang turun ke jalan, misalnya memanfaatkan apa namanya hari buruh sedunia tanggal 1 Mei itu, ataukah ada hari-hari yang lain ya segala macam, itu stigmanya adalah kacau, takut, aduh, gua nggak hari ini gua nggak ngantor deh. Jangan ke Semanggi deh, jangan ke Sudirman deh, karena semacam gitu ya. Jadi stigmanya adalah lu memperjuangkan nasib gue kan buruh juga nih, tapi lu ngacauin ekonomi gitu loh. Itu gimana? Awal-awal reformasi memang terlihat sekali peringatan May Day itu timbul ketegangan, ya. Tapi belakangan ini suasananya agak berbeda. Lebih cair dan lebih mengesankan sebuah karnaval tanpa bukan marwahnya sebagai organisasi yang menyuarakan segala kepentingan kaum buruh. Jadi belakangan sudah mulai mencair. Udah. Ya. Kalau lebih 6 pasti bubar itu. Dan satu lagi, sekarang ini kan setiap Mei itu kan jadi hari libur. Ya, betul. Tidak terganti. Tahu bakal libur nih, sudah mungkin orang keluar kota, tidak di dalam kota. Jadi suasananya sekarang ini atau belakang ini sudah berbeda dibandingkan di awal reformasi. Di awal reformasi itu gerakan buruh itu seperti tiap hari yang luar biasa. Isu apa aja langsung demo, isu apa aja langsung demo. Sekarang ini sangat jarang ya demo-demo buruh dalam skala besar, gitu kan, atau sesuatu tertentu, ya kan. Dan sepertinya sekarang ini memang pemerintah punya cara bagaimana dalam tanda kutip ya menjinakkan para pimpinan buruh. Ya cukuplah dipanggil karena diajak dialog, gitu kan. Aksi-aksi demo, mengancam akan demo segala macam. Begitu ketemu pimpinan negara udah mulai melunak. Nah itu ya. Jadi ini sejak zaman Jokowi. Sejak zaman Jokowi gitu. Ya. Kurang lebih sejak zaman Jokowi lah. Oke. Ini gua nih pertanyaannya nih loncat-loncat, nggak apa-apa kan, ini kan ngobrol santai ya, bukan seminar ya. Kita mungkin bisa pada saat lu bilang apa serikat pekerja, atau serikat buruh, itu tuh yang dimaksud itu menyangkut buruh blue collar, buruh pekerja misalnya di pabrik, sama juga white collar yang kantoran, betul? Ya, betul. Nah itu yang atau gimana? Sorry, silakan. Organisir juga karyawan bank, ya kan? Bahkan perusahaan-perusahaan seluler telekomunikasi yang ada di Indonesia itu hampir semua gue yang bentuk itu dulu. Itu kan
collar itu, ya. Sehingga cuma terminologi yang mereka pakai itu memang tidak menggunakan buruh. Rata-rata di kalangan white collar itu dia tidak menggunakan serikat buruh, tapi lebih cenderung serikat kerja, Pekerja. serikat Ya, siswa, serikat pegawai yang oke. lebih soft lah. Lebih Karena yang soft. mereka kan juga orang-orang intelektual yang mungkin Iya. yang pekerja atau karyawan tuh lebih apa ya, lebih wah barangkali gitu, lebih Iya, iya, bermartabat, iya, iya. Lebih berkelas gitu ya. lebih Oke. berkelas. Ya. Oke, tapi sebenarnya pada intinya itu menyangkut dua itu ya, white collar, blue collar, Ya, tapi itu sama saja sebenarnya, sama-sama sama aja, serikat. ya, sama aja. Ya. Oke. Nah, oke, ini nih apa kan iklim investasi di Indonesia ini kan dipengaruhi oleh eh, dinamika gerakan buruh, ya kan? Di mana kita banyak kalau misalnya baca di itu, investasi semuanya akhirnya berkumpul di Vietnam karena Vietnam negara sosialis lebih otoriter, jadi lebih terkendali gitu ya, masyarakatnya nggak terlalu banyak dinamika, nggak ada demonstrasi dan lain-lain, sehingga investor-investor, pengusaha-pengusaha ya mendingan gua bikin pabrik di Vietnam gitu kan, lebih jelas gitu ya macam. Dan Indonesia sementara negara demokrasi terbesar di Asia kedua ya. Apa namanya, itu tuh menjadi faktor resiko gitu loh. Nah ini kalau dari misalnya lu sebagai tokoh buruh itu ngelihat itu sebagai I don't care, oke, atau gimana? Padahal karena itu pengaruh terhadap keberlangsungan buruh juga gitu ya. Semakin sedikit misalnya investasi segala macam, oke, kita tidak kompetitif lagi sehingga banyak yang tutup pabrik-pabrik gara-gara misalnya terlalu banyak demonstrasi dan lain-lain. Itu kan buruh akhirnya ujung-ujungnya buruh juga yang kena. Nah, itu gimana lo ngeliat? Jadi gini ya, kita Ini harus pertanyaan gue pertanyaan awam sekali loh ya. Gue nggak pernah ngomongin soal buruh dan sorry kalau terlalu ignorant. jadi gini, segala sesuatu kan harus berbasis pada data ya dan fakta. Oke. Ya. World Economic Forum itu pernah melakukan riset terhadap kalangan pengusaha. Oke. Ditanyalah apa kendala utama dalam melakukan investasi di Indonesia. Ya. Ternyata yang pertama dan utama itu soal korupsi. Korupsi. Lalu soal birokrasi, pelayanan yang panjang, soal izin, infrastruktur, soal tanah, penyediaan lahan. Nah, soal perburuhan itu ada di nomor berapa? 11. 13. 13. Oh gitu. Jadi oke. Good to know. Benarnya kalau dikatakan gerakan buruh di Indonesia menjadi penghambat investasi, itu semacam stigmatisasi saja. Stigma ya. Nah, yang terjadi sebenarnya kalaupun ada pabrik yang tutup, dia sebenarnya relokasinya bukan ke negara lain, tapi ke daerah lain yang upah minimumnya lebih rendah. Misalnya dari Karawang. Karawang kan tertinggi nih UMK-nya, upah minimumnya. Kan dari Cikampek, Cikarang, Bekasi, itu relokasi ke daerah Jawa yang upah minimumnya masih amat sangat rendah. Setengahnya bahkan. Oh, iya. Iya. Jadi sebenarnya Indonesia ini masih sangat seksi bagi investasi. Sumber daya alamnya banyak, sumber daya manusia juga banyak, ya kan? Apa sih yang tidak gitu kan? Jadi kalau dibilang gerakan buruh itu menghambat, salah kaprah itu. Oke, itu stigma. Itu propaganda siapa itu kalau kayak gitu? Ya, tidak bisa menduduh siapapun, tapi stigma itu kan terus-menerus dilakukan supaya begini, buruh itu jangan banyak macam-macam deh, kan gitu. Ini investasi butuh yang namanya industrial peace, ketenangan berusaha, ya kan, ketenangan iklim usaha. Tapi kalau buruhnya terus-terusan ditekan upah yang rendah, tidak ada kebebasan berserikat, tidak ada kebebasan berekspresi, itu akan menjadi bom waktu pada akhirnya. Nah, maka yang diperlukan adalah adanya social dialogue antara kalangan pengusaha dengan kalangan pekerja atau serikat pekerja. Yuk kita pikir sama-sama nih, bagaimana supaya bisnis mereka tetap jalan,
tumbuh dan berkembang, bahkan mendapatkan untung yang besar, tapi kesejahteraan pekerja juga menjadi prioritas. Nah, ini kan dialog sosial sangat penting. Nah, dialog sosial itulah yang menimbulkan perbedaan pendapat yang tajam, konflik yang tidak berkesudahan. Akhirnya bagaimana? Ya sudah, supaya buruh nggak macam-macam, pengusaha juga nggak direpotin, ya bikin stigma aja. Kalau saya mau gua hengkang nih, kira-kira kan begitu. Jadi sesungguhnya adalah yang bilang itu soal upah minimum. Jadi pengusaha itu ya dimanapun lah pengusaha tetap kan pengen cari untung yang besar dengan cara menekan kos. Kan? Kos ini komponen yang paling mudah diotak-atik. Makanya dia cari tempat yang lebih rendah UMK-nya untuk kemudian dia buka usaha di sana. Gitu. Nah, sekarang permasalahan buruh di Indonesia itu kenapa? Apalagi di tempat baru itu buruh-buruh di sana belum memiliki kesadaran berserikat yang kuat. Mereka belum well organized gitu istilahnya. Berarti lu harus ke sana ya. Ya, untuk memberikan edukasi. Tapi benar. ketemu dengan kalangan pengusaha, gue selalu bilang sama mereka, Pak, Bu, pekerja itu, buruh itu adalah aset. Benar. Kenapa kita ajak dialog? Apa yang menjadi persoalan bagi pengusaha, sampaikan. Kita bangun namanya hubungan kemitraan yang berdasarkan mutual understanding, mutual respect, mutual trust, dan mutual benefit. Kalau itu bisa dilakukan, gue rasa gejolak itu tidak akan terjadi. Ya industri yang disebut peace itu akan terwujud. Mungkin karena pengusaha itu masih melihat buruh itu sebagai alat produksi. Betul. Ya, jadi gini ya, kalau menurut hemat gua, memang tidak semua ya, tapi kecenderungannya yang namanya modal itu kan sangat liar. Liar itu apa? Mereka tidak peduli dengan persoalan HAM. Mereka tidak peduli dengan persoalan lingkungan, budaya segala macam. Ya kan? Buat mereka dia bisa bangun pabrik yang diprediksi akan bisa menghasilkan keuntungan, ya dia bangun di sana. Dia nggak mau disibukkan direpotkan urusan-urusan yang menyangkut HAM, menyangkut kebebasan berserikat, berekspresi segala macam. Pokoknya bisnis dan dapat untung. Nah, fungsi sebagai serikat pekerja adalah meyakinkan para pengusaha itu supaya mereka juga memiliki concern terhadap persoalan-persoalan HAM, ya kan? Karena kalau tidak dilakukan, dia akan meribas siapa saja gitu. Nah, serikat buruh ini menjadi kekuatan penyeimbang supaya ada balance, ya, antara mencari keuntungan dengan manusiakan para buruh. Check and balance ya, ingat pelajaran ilmu politik ya. Iya betul itu. Karena kekuasaan dasarnya pertama karena uang, dia bisa merasa berkuasa ya, karena jabatan dia bisa berkuasa. Itu. Kalau misalnya di dalam misalnya ada saya tiga masalah perburuhan di Indonesia yang sekarang lu perjuangkan tuh apa? Top 3. Top 3 ya. Gini, dimanapun yang namanya buruh atau pekerja, karyawan maupun pegawai itu pasti pada suatu saat akan mengalami situasi sulit, dan yang paling pahit adalah kena PHK. Maka yang gue lakukan adalah mengadvokasi mereka supaya mereka bersiap-siap menghadapi situasi yang paling sulit. Tapi untuk mencegah situasi yang paling sulit itu, maka yang gue lakukan adalah mengorganisir mereka, membangun sebuah serikat pekerja yang kuat, yang kompak, yang solid, yang profesional, yang bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah, kira-kira gitu. Yang bisa mencegah jangan sampai timbul masalah. Dengan cara apa? Ya membangun sosial dialog dengan kalangan pengusaha, membangun mutual understanding. Jangan sampai pengusaha melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, yang melanggar HAM, yang melanggar hak asasi pekerja. Nah, itu yang terus gue lakukan nih, mengorganisir
para buruh, para pekerja, supaya mereka sadar bahwa sebagai masyarakat pekerja, mereka harus menyiapkan diri terhadap situasi yang paling sulit. Seperti sekarang, itu tidak ada satupun yang menduga COVID-19 ini itu menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap kaum buruh, berapa banyak, berapa juta buruh yang di PHK, dirumahkan, tidak gaji, ya kan? Itu kan situasi yang harus kita siapkan mental mereka gitu. Nah, pendidikan-pendidikan seperti ini harus dilakukan supaya mereka tidak mengalami depresi, ya kan? Dan mereka siap gitu loh. Tapi kesiapan itu harus dibangun melalui sebuah wadah yang kolektif, yang menyatukan mereka, sehingga semua merasa memiliki perasaan yang sama, ya kan? Ya ibaratnya ringan sama dijing, berat sama dipikul, kira-kira begitu. Nah, dengan begitu, mereka akan lebih siap gitu, menghadapi apapun. Nah, kesiapan ini dengan cara apa? Yaitu mereka berdialog. Gimana nih COVID ini supaya sampai pekerja menderita gitu. Maka ya, dialog itu kan nanti pengusaha akan berpikir supaya tetap melindungi para buruh itu, jangan sampai kehilangan penghasilan, jangan sampai kehilangan pekerjaan. Kan banyak polanya yang bisa dilakukan, mengistirahatkan dulu misalnya, ya kan, tapi tidak di PHK, atau apa saja lah, atau ada apa namanya shift lah. Misalnya setengahnya masuk minggu pertama, setengahnya lagi masuk minggu kedua. Banyak cara, banyak jalan. Tapi yang penting jangan sampai pekerja kehilangan penghasilan. Itu, ya. Oke. Nah, jadi kalau yang berikutnya adalah yaitu melakukan pembelaan pekerja-pekerja yang pada akhirnya harus ter-PHK. Ya, jadi seringkali di pengadilan berhadapan dengan pengacara-pengacara yang bonafit juga tuh. Ya, iya, akhirnya ya banyak kasus yang kita menangkan di sana, ya kan? Karena penguasa kita bidang kerjaan, kita bisa meyakinkan hakim bahwa ada pelanggaran yang tidak boleh terjadi yang harus dicegah. Juga selain pendidikan penting, pendidikan ke kaum buruh tentang hukum terutama, ya, karena banyak buruh ini yang buta hukum sehingga begitu mereka dibohongin itu mereka terima aja, mau aja gitu. Nggak tahu bahwa mereka dibohongin. Jadi membuat pekerja melek hukum ini dan punya nyali juga untuk bisa menyatakan tidak terhadap segala bentuk pelanggaran, itu akan menguatkan posisi tawar pekerja. Pekerja yang cerdas pasti akan lebih diperhitungkan ketimbang pekerja yang bodoh. Oke. Jadi lu mengempower mereka dong, ya. Betul. Memberdayakan mereka. Kalau dari sudut pandang pengusaha ya, gue ada 2 pertanyaan ini nggak terlalu berhubungan, tapi dari sudut pandang pengusaha, ini adanya serikat buruh, serikat pekerja di dalam perusahaan, itu kan seperti kayak ada pressure group gitu loh, yang statusnya itu pasti dituntut sama gitu loh oleh serikat pekerja ini. Gue sama lu tuh kita partner loh gitu loh. Kita bukan alat produksi loh. Kita aset. Kayak gitu loh. Nah, itu pengusaha yang mungkin pengusaha-pengusaha besar yang memang atau perusahaan asing itu udah terbiasa dengan adanya serikat buruh. Tapi pengusaha-pengusaha yang tidak terlalu besar itu pasti akan intimidated dan merasa nggak nyaman gitu ya dengan adanya pekerjanya itu melakukan pressure gitu loh. Itu gimana ngelihatnya? Gimana? How do you advocate them? Ya, sebenarnya bukan cuma pengusaha domestik ya, pengusaha asing juga nggak sedikit yang anti terhadap serikat, yang cuma memandang pekerja seperti tadi sebagai alat produksi. Gitu. Ini kan peranan pemerintah sangat diperlukan di sini untuk memastikan, yakinkan kalangan pengusaha bahwa buruh itu bukan alat produksi. Biarkan mereka juga berorganisasi, berserikat untuk menjadi mitra dalam membangun iklim usaha yang sehat, kondusif, ya kan? Dan hubungan industrial yang harmonis. Nah itu, kalau gue lihat ini, pemerintah ini terlalu pasif gitu loh. Terlalu apa? Ya pemerintah terlalu pasif. Kan kurang melakukan kampanye bahwa serikat pekerja dengan pengusaha ini adalah mitra dalam membangun iklim usaha yang sehat dan kondusif.
Jadi usahanya berjalan, Oke. berkembang, kan? Tapi pekerjanya juga merasa nyaman dan aman, Oke. sejahtera, Oke. ibaratnya gitu. Nah, jadi Oke. soal dialog saja, Oke. lack of Oke. dialog, ya kan? Ah, Nah, perlu mendapat dukungan dari pemerintah sebagai Oke. regulator. Ya. Pemerintah kan menerbitkan regulasi tentang kebebasan berserikat, Ya. tentang yang namanya sosial dialog, tentang perjanjian kerja bersama. Jadi kalau perusahaan sama serikat pekerja ingin membuat regulasi, ya Ya. kan, ketenaga kerja di perusahaan tersebut, itu kalau ada PKB, perjanjian kerja bersama, itu melalui proses perundingan. Ada perundingan tentang PKB. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, bagaimana sanksi, bagaimana benefit, segala macam, itu diatur. Pengaturannya, pembuatannya, penyusunannya melalui perundingan. Nah, kalau sudah ada PKB di setiap perusahaan, PKB Ah, ya, Ya. perjanjian bersama, ya, itu iklimnya sudah sangat kondusif. Kondusif. Semua praktek-praktek Terjamin, hak-haknya terjamin. semua sudah terjamin, semua sudah rapi itu. Ya, ya, ya. Bangunan karena ada PKB. Dulu Ya. namanya KKB, Kesepakatan Kerja Bersama. Begitu Ya. presidennya Gus Dur, diganti namanya jadi PKB. Sekalian, sekalian kampanye ya. Iya. Pinter juga tuh Gus Dur. Emang pinter ya. Kalau presidennya Amin Rais, namanya jadi AKB, Amanat Kerja Bersama. Oke. Apa namanya? Nih, lu tadi kan nyebut pemerintah ya. Lu bilang pemerintah pasif ya. Lu ngelihat nggak bahwa pemerintah lebih cenderung mementingkan kepentingan pengusaha karena itu menyediakan apa itu bagus buat pajak dan ekonomi secara umum ya. Ataukah oke, sekarang pemerintah udah menjadi lebih baik deh, lebih memperhatikan pekerjaan atau gimana? Apa nggak ada perubahan sejak zaman dulu sampai sekarang? Jadi gini, pemerintah itu juga harus dibedakan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya kan? Oke. Ada regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat yang cukup baik, Oke. yang memberikan ruang kepada kaum pekerja, kaum buruh untuk bisa menunjukkan eksistensinya, menunjukkan jati dirinya, dan membuka ruang bagi perjuangan dalam meningkatkan kesejahteraan. Jadi regulasi pusat itu sudah sangat bagus. Ya, dengan segala macam turunannya, walaupun ada beberapa yang menimbulkan konflik lah, menimbulkan namanya kontroversi. Seperti belum ada yang namanya peraturan pemerintah tentang pengupahan. Nomor 25 2015, PP 78 2015. Itu kan juga menimbulkan gejolak juga, tapi lama-lama meredup juga. Nah, tapi secara umum regulasi di tingkat itu sudah cukup baik. Nah, persoalannya di tingkat daerah ini. Investasi pabrik itu kan didirikan di daerah. Ya kan? Nah, Pemda atau aparat Pemda yang menangani bidang ketenagakerjaan ini kurang proaktif dalam membangun hubungan industrial yang sehat, yang harmonis, yang berkeadilan. Jadi di itu buruh ini seperti autopilot, jalan sendiri aja, berjuang sendiri tanpa ada backup dari perhatian dan bantuan. Nah, pemerintah daerah itu kecenderungannya kan pragmatis. Jadi begini, ini ada investor asing, mau buka pabrik, ya kan? Wah, 5.000, 10.000 tenaga kerja. Wah, maka ya segala macam kemudahan. Lalu begitu bicara soal tenaga kerjaan, udah yang penting buka pabrik dulu. Nah, begitu pabrik udah berdiri, ya kan? Muncul berbagai macam masalah, ya kan? Aparat Pemdanya dia tidak proaktif. Akhirnya apa? Gejolak itu banyak terjadi di daerah karena pembiaran yang dilakukan oleh para pemerintah daerah. Harusnya sebelum investasi itu masuk, pertemukan dong investornya dengan kalangan serikat buruh. Apa nih yang mau kita bawa ke depan nih? Supaya investasi ini terus berkembang, tapi pekerja juga sejahtera. Daya beli yang makin menguat kan juga akan meningkatkan PAD dari Pemda tersebut. Nah, karena menyangkut soal perizinan, ya kecenderungannya
Pemda itu ya udah, pokoknya ambil aja uang perizinannya lah, urusan buruh mah urusan nanti aja. Iya, iya, Harusnya kan iya. tidak. Itu yang Oke, kita itu yang sesalkan. oke. Tingkat Pemda itu waktu sering terjadi. Itu. Oke, itu yang terjadi. Di Pemda loh. Pengawasan tentang ketenaga kerjaan itu adanya di Pemda, ada di kewenangan di Pemda. Nah, kalau pengawasnya juga mental korup, mental tempe gitu kan, menghadapi pengusaha udah mengkerap duluan, ya Ya, udahlah. Nggak ada ya, pelanggaran hak kerja yang bisa ya, diatasi. Kayaknya ya ya, banyak pekerja di depan, gitu. Ya, ya. Jadi yang jadi korban adalah pekerja ya. Dan pekerja itu kayak nggak merasa terlindungi oleh pemerintah. Karena pemerintah lebih cenderung, pemerintah daerah misalnya, lebih cenderung melindungi pengusahanya. lebih cenderung Dan ke sana. hubungannya mungkin lebih baik antara antara mereka daripada dengan buruh ya. Iyalah, Oke. ketemu pejabat daerah, ketemu pengusaha tuh lebih sigap ketimbang Iya, ketemu kok. iya. Benar-benar. Kalau ketemu pengusaha kan di hotel bintang 5 ya, Ah, di restoran kalau mahal. Kalau ketemu serikat buruh di aula apa gitu ya, nggak pakai AC. itulah Males, susah. males Ya, ya. Oke, iya. oke. Eh, apa namanya? Sekarang nih kan tadi udah nyebut soal COVID gitu kan ya, dampaknya itu kepada banyak sekali kepada PHK, kemudian perumahan, karyawan, karyawan yang dirumahkan, oke segala macam. Nah, sekarang gini, ini gue ngomong eh, pengusaha yang bukan punya pabrik besar-besar, tapi pengusaha kayak UKM, pengusaha. Tapi pengusaha ya, punya karyawan sekitar 20, 30 gitu ya, macam. Yang apa begitu COVID terjadi tuh langsung Ambruk ya. nggak bisa ambruk. Nah, dihadapkan pada pilihan kalau apa namanya kalau diterusin nih digaji secara normal gitu ya dalam 2 bulan langsung ambruk perusahaan. Oke, digaji 50% pun demikian sehingga banyaklah melakukan itu gimana kalau pada pilihan seperti itu tuh walaupun nih pengusaha bukan orang jahat dan bukan orang licik juga gitu kan dia hanya ingin bagaimana survive nih perusahaan tetap bisa survive gitu loh itu Ya. gimana dari sudut pandang lu Ya, sebagai ahli perburuhan seperti di awal gue bilang, ya dialog sosial itu sangat penting. oke oke Bukan sangat penting mengenai kondisi perusahaan. oke Kan gue yang suka bilang, kalau lagi untung, diam. Kalau lagi rugi, teriak. Ada ya juga seperti itu. Nah, ya artinya penting sejak awal untuk membangun dialog yang terbuka tentang kondisi perusahaan. Kan pekerja juga mungkin bisa memaksakan kehendaknya kalau ya kondisi perusahaan memang bleeding gitu loh, sudah ya berdarah-darah. Nah, ya dialog ya sosial itu diperlukan untuk apa? Mencari solusi yang bisa disepakati, yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Win-win solution gitu loh. Nah, Ini sangat penting. Ya kan? ya ya Kalau memang kan harus bayar gaji tapi tidak mampu, bahkan ada jadi minus, ya itu kan juga berbahaya. Ya kan? ya Nah, oleh sebab ya itu dialog menjadi sangat penting secara terbuka, secara ya transparan dan membangun mutual understanding, saling pengertian lah. Ini tidak ya tidak mustahil bisa dilakukan gitu. Dan oke satu lagi, pemerintah perannya juga sangat penting. ya Ya kan di situasi Covid seperti sekarang ini dia harus ya mengajak UMKM itu duduk bareng dengan para karyawannya secara kolektif bersama-sama lah. Yuk, ini kita menghadapi tantangan bersama, tantangan yang sama itu COVID-19. Ini bagaimana nih mengatasi problem iklim usaha yang semakin terpuruk. Nah, itu juga perlu difasilitasi oleh pemerintah. Karena mungkin banyak pekerja yang juga tidak berani juga dia protes, menuntut kepada pengusaha. Tapi kalau difasilitasi pemerintah, gue yakin suasana akan tetap kondusif lah. Ya kan, pekerja tidak akan menuntut terlalu keras gitu kan. Asal jujur pengusahanya. Cuma, nah ini, tidak sedikit pengusaha yang memanfaatkan wabah COVID-19 ini untuk mengkat karyawannya secara tidak fair. Jadi dia udah punya niat buruk lah
Udah punya niat jahat, oh gue pengen ngonek karyawan, ada nih COVID-19, ya udah dipakai aja itu. Sehingga kalaupun dikasih kompensasi jauh di bawah nilai normatif. Itu yang terjadi. Oke. Itu bisa dipersoalkan secara hukum? Oh, bisa. Bisa. Ketika memang terjadi pelanggaran, terjadi ketidakjujuran dari pengusaha, itu bisa diperselisihkan. Oke. Tapi ketika diperselisihkan pun, karena ini hukum ketenagakerjaan masuk dalam wilayah perdata, maka ruang-ruang negosiasi, ruang musyawarah itu sangat terbuka untuk ditempuh, gitu. Ya. Nah, itulah yang penting. Jadi apapun, kalau semua dibicarakan cair, yang kondusif, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tapi harus mutual trust, saling percaya. Oke. Sekarang nih undang-undang yang dipakai buat masalah perburuan apa? Undang-undang apa? Ada pertama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh. Ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Ada Undang-Undang 39 tentang Tenaga Kerja Asing. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, PPTKI ya, kalau nggak salah saya lupa. Undang-Undang 40 tentang Jaminan Sosial, SJSN. Terus ada undang-undang nomor tentang BPJS satu lagi tuh ada. Nah, belakangan ini ada satu produk undang-undang yang akan dan sedang dibahas oleh DPR yang namanya Omni Law. Ya. Oke. Sebelum ke Omnibus, gua mau nanya, itu undang-undang yang ada sekarang ini yang udah berlaku ya, itu secara normatif, secara ideal itu udah bagus atau masih ada celah-celah di luar penegakan hukum ya, di luar eksekusi ya? Ya, tidak ada undang-undang yang sempurna ya, dan sebenarnya dari kacamata gue nih ya dari sudut pandang buruh juga tidak bagus-bagus banget, banyak loophole-nya, banyak titik lemah yang seringkali dimanfaatkan kalau usaha nakal ya, pengusaha nakal karena tidak semua pengusaha kan. Dan juga ada banyak regulasi yang masih multitafsir. Jadi pengusaha begini, menurut kita begitu. Nah, itu yang juga menimbulkan konflik, ya kan? Jadi secara umum ya regulasi yang ada sekarang belum cukup mampu melindungi kaum pekerja, kaum buruh seutuhnya, ya, karena masih banyak anggaran akibat implementasi yang salah dari regulasi tersebut, akibat masih ada loophole yang dimanfaatkan oleh kalangan pengusaha nakal untuk melanggar hak pekerja. I see. Oke, jadi secara produk hukum itu sendiri kan belum ideal gitu kan, masih banyak loopholes. Contohnya yang loophole sama yang gray zone, yang gray areanya apa misalnya? Contohnya? Sampai panjang. Nggak apa-apa. Iya. Yang multitafsir itu misalnya apa? Dalam soal PHK, ya kan? PHK nih yang sering terjadi. Undang-undang mengatakan, ya kan, selama kasus PHK itu belum diputus oleh pengadilan, harus tetap digaji ya? Ketika masih terjadi perbedaan pendapat kan gitu. Nah, kemudian banyak yang berat dong. Nah, makanya banyak pengusaha yang tidak bayar gaji gitu loh. Yang tidak bayar gaji, stop aja. Padahal hukumnya tidak begitu, ya kan? Makanya, walaupun dia udah nggak bekerja lagi, tapi statusnya masih pegawai, tapi dia sibuk ngurusin pengadilan misalnya, dia udah nggak kerja lagi, tetap harus digaji. Iya, karena yang mem-PHK itu pengusaha. Nah, makanya ketimbang ini satu resep ya, solusi yang berurusan di pengadilan, yuk kita optimalkan, kita aktifkan yang namanya musyawarah, negosiasi, perundingan. Ya.
seringkali kurang disadari oleh pengusaha. Dia Ya, menjebret nanti. Dia ya, nggak berhitung akibat hukum dengan proses yang ya. panjang segala macam gitu loh. Hmm, Makanya segala soal itu selalu harus dikedepankan yang namanya musyawarah, hmm, negosiasi. hmm, Itu hmm, akan lebih efisien hmm, gitu. hmm, Kalau hmm. tidak bisa tidak perlu lagi diperselisihkan, sudah Ya, selesai, ya, case ya, close. ya. Ya kan? Mereka happy, katakanlah pengusaha happy, ya Oke, pekerja juga happy. oke. Itu Ya, ya. kira. Oke. Kalau ini mungkin persepsi atau stigma, kalau misalnya orang-orang yang bekerja di gerakan buruh atau di serikat pekerja itu orang-orang yang sangat vokal, gitu kan? Orang-orang yang pengusaha itu kan kalau serikat pekerja mengharapkan mereka dianggap sebagai partner, gitu ya, sebagai mitra, kan ya. Tapi dari pengusaha ini, aduh, ini orangnya vokal sekali, malas ketemu, takut karena sangat vokal. Itu gimana? Apakah emang karakteristik atau qualities dari seorang aktivis pekerja itu harus seperti itu karena sering sekali nggak didengerin atau gimana? Ya, Apa gitu. nggak semua seperti itu? Kan nggak mungkin memperjuangkan kepentingan banyak orang itu yang jumlahnya ribuan bahkan jutaan dengan diam. Harus Tidak vokal. ada gerakan serikat pekerja itu silent is beautiful. Oke, oke, Is gold. Silent is gold. Nggak ada tuh yang oke, namanya diam itu. Pasti oke, ngomong, ya oke, kan? Dan oke. hampir yang saya Ya, lihat ya hampir semua aktivis buruh itu ya pandai ngomong, pinter pandai ngomong. bicara, Ya, pandai ya. berdebat gitu. Oke, Karena oke, itu menjadi modal oke. untuk bisa menentukan para pembuat kebijakan, Ya, ya ya, ya. terutama membuat kebijakan di bidang tenaga kerjaan di perusahaannya. Jadi kalau Oke, dia tidak bisa berdebat, berkata-kata yang pas oke. gitu, tidak bisa Ya, meyakinkan bagaimana bisa memperjuangkan aspirasi. Nanti oke. kalau nggak bisa ngomong, tahu demo, mogok, itu kan lebih bahaya. Oke, itu sekarang nih bukan sekarang, udah bertahun-tahun yang lalu terjadi ya. Ini serikat-serikat pekerja ini dipakai untuk kepentingan politik tertentu, ya. Jadi ada kepentingan-kepentingan di luar kepentingan buruh sebenarnya, tetapi mereka dijadikan alat gitu ya untuk misalnya ikutan demo lah segala macam atau kadang-kadang. Nah itu gimana? Lu ngelihat itu sebagai seperti apa? Itu itu hak mereka kok untuk menyalurkan pendapatnya, ngikutin kepentingan aliran politik tertentu, bla bla bla. Ataukah itu sebenarnya mereka sadar bahwa itu adalah mereka diperalat? Atau gimana? Jadi gini, kalau yang gue perhatikan belakangan ini, eh, gerakan serikat buruh yang membawa kepentingan politik dari sebuah kekuatan politik itu memang terjadi pada saat biasanya menjelang pileg atau pilpres, ya kan? Yes. Ah, ah, Jarang kita lihat ada sebuah serikat buruh yang jelas-jelas mendeklarasikan mendukung si A sebagai capres misalnya, ya, atau di ah, daerah serikat buruh tertentu mengusung calon bupati tertentu atau calon anggota DPRD tertentu. ya, Itu ya, memang kerap terjadi, ya kan? Ya mungkin karena si para politisi ini memandang buruh ini punya potensi suara yang luar biasa besar, ya, ya, sehingga ya, mereka mencoba merangkul ya. para buruh itu untuk mendapatkan dukungan. Nah, dinamika ini banyak terjadi dimanapun di banyak negara. Di Yes, Amerika yes, yes. Ya, itu cenderung mendukung Demokrat. Tapi ya, kalau mereka merasa bahwa partai atau kekuatan politik tertentu diharapkan mampu menyuarakan aspirasi mereka, itu bisa saja mereka memberikan dukungan. Itu sesuatu ya, yang sah-sah biasa. saja. Hmm. Nah, kalau gue melihatnya beda nih, ya Ya, kan? Kita harus memandang bahwa kondisi buruh di akar rumput itu sangat beragam, ya kan? Sangat berbeda-beda ya. Sehingga kadang-kadang agak sulit juga untuk menggiring, ya kan,
buruh-buruh itu untuk dukung salah satu capres misalnya, ya kan? Sementara dia sendiri punya pilihan yang berbeda gitu. Nah, itu juga situasi yang tidak jarang terjadi, dan malah kalau kita perhatikan seperti di pilpres kemarin, jadi yang bermain itu sebenarnya elit buruhnya, elit serikat buruhnya. Dan suara dia, dukungan dia, pernyataan dia menyatakan mendukung seorang capres itu tidak sepenuhnya mencerminkan akar rumput. Ini yang terjadi. Nah, persoalan apa? Sejarah gerakan buruh di kita dengan di Amerika misalnya itu berbeda, ya kan? Di Inggris partai buruh, dia bikin partai, ya kan, buruh itu bikin partai, sehingga suaranya solid, ya kan? Dipastikan apa kata pimpinan buruh itu sama dan sebangun dengan apa yang menjadi ucapan dari ketua partai buruh, gitu. Kalau di kita itu tidak dijamin. Bisa saja elit buruh teriak-teriak mendukung si A, tapi di bawah sangat rapuh, sangat cair. Jadi tidak serta-merta bahwa dukungan itu menunjukkan dukungan yang bulat, tidak. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Teman-teman kalau ada yang mau nanya silahkan. Apa jangan sampai saya terus yang nanya nih, bos. Bosan pertanyaannya soalnya terlalu basic kali ya gue. Jadi ada Ungki menjadi sesuatu yang terpendam itu sekarang menjadi terungkap, ya kan? Dan ini kan obrolan kita cair-cair aja kan? Yes. Betul. Ini ada yang dari Bali nih, Pak Yuwana, Ibu kayaknya. Yuwane Tiarintia. Oh, sorry ya. Sama Pak Antonius. Selamat malam Pak Tafib, keluarga. Dari Sekar ACS Indonesia tuh. Iya, itu anggota gue tuh. Selamat malam Mbak Esti. Ini siapa lagi ya? Ini Pak Firdaus dari Sekar ACS juga. Sekar ACS itu serikat pekerja yang di catering pesawat terbang. Perusahaan catering pesawat terbang. Jadi kita naik Garuda tuh makan itu ya. Enak Garuda enak. Tunggu sebentar. Ada Tangerang ke Lebak. Ini apa nih, nggak tahu. Rangkas Bitung. Ini kalau misalnya lu ketemu Gubernur DKI, ini skenario ya. Kita bikin skenario. Kalau lu ketemu dengan Gubernur DKI ya, apa tuntutan lu ke dia? Apa yang akan lu bilang ke dia? Dalam konteks kepentingan buruh. Ya, kalau yang akan gue sampaikan kepada gubernur itu, dia harus mendorong terwujudnya hubungan sinergi antara serikat pekerja dengan kalangan pengusaha. Kemudian bersama-sama membuat regulasi yang bisa membawa kepentingan pengusaha juga kepentingan para pekerja. Win-win solution itu harus memang diinisiasi oleh yang namanya pemerintah melalui regulasi yang dibuat dengan mengundang partisipasi publik, yaitu kalangan pengusaha dan kalangan pekerja. Nah, UMP, kalau di Jakarta tuh P, provinsi, upah minimum provinsi, itu kan nilainya dari waktu ke waktu terus, ya kan? Dan itu selalu menjadi isu besar. Nah, itu seharusnya memang difasilitasi oleh Pemda, oleh gubernur untuk bisa menjebatani dua kepentingan ini, gitu loh. Ya kan? Sehingga persoalan ketenaga kerja itu sudah ada template-nya lah, kira-kira begitu. Tidak perlu menimbulkan gejolak lagi. Ini yang masih harus dibangun ke depan. Ini thank you so much. Ini kita tinggal 20 detik lagi. Jadi gue terima kasih banyak ini. Itu pertanyaan terakhir ternyata. Silakan mau dadah-dadah dulu. Terima kasih teman-teman. Silakan. Mau mengucapkan terima kasih. Thank you so much Pak Saiful Tabib, Presiden dari OPSI, organisasi